Satreskrim Polda Metro Jaya menggerebek kantor peminjaman online ilegal di Komplek Perumahan Mewah, Green Lake City, Tangerang, Kamis, 14 Oktober 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, memimpin langsung aksi penggerebekan tersebut. Melalui pantauan wartakotalive.com, penggerebekan berlangsung pukul 13 WIB, pada Rukan Crown Block C1 C7. Rukan tersebut terdiri dari 4 lantai, di mana setiap lantai terdapat puluhan meja karyawan. Puluhan karyawan yang bekerja di perusahaan peminjaman online tersebut, tugasnya berbeda-beda setiap lantainya. Proses penggerebekan tersebut berlangsung dramatis. Para karyawan terlihat menutupi wajahnya dengan pakaian mereka, ketika tim Reskrim Polda Metro Jaya menyambangi meja mereka. Kombes Pol Yusri Yunus menerangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus, Pak Wadirkrimsus, Kasubdit Cyber dan Kanitnya, teman-teman media. Siang ini saya akan menyampaikan satu kegiatan melakukan penggerebekan di salah satu ruko di Green Lake City, Jakarta Barat ini, yang kita ketahui bersama bahwa instruksi dari Pak Kapolri sudah jelas, ya. Kemarin sudah beliau menyampaikan adanya satu kegiatan Fintech P2P Lending, ya namanya. Ini satu kegiatan penyelenggaraan Fintech P2P Lending, atau biasa kita kenal dengan pinjaman online, yang di masa pandemi COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, ya, dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan ada beberapa korban dari masyarakat yang sempat stres dengan tagihan-tagihan, baik itu dengan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, kolektor-kolektor yang ada, baik pengancaman yang dilakukan secara langsung maupun juga melalui telepon dan juga media sosial. Nah, ini yang dilakukan penindakan, ya, penindakan oleh Krimsus langsung dipimpin, karena memang kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan sudah selama 1 bulan ini Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Hari ini kita melakukan penggerebekan di lokasi Green Lake di PT ITN yang merupakan kolektor penagihnya. Di ruko ini ada 7 ruko yang tadi kita ketahui bersama, masuk bersama teman-teman semuanya, ada 4 lantai di sini. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal dengan 3 bagian utama di sini. Yang pertama adalah ada tim analis, kemudian tim telemarketing, yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagih. Ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi, ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial, bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial, bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam ojol, sehingga membuat stres yang para korbannya, sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Ya, ada 32 orang yang sementara kita amankan di lokasi ini. Akan kita bawa untuk kita lakukan pemeriksaan, dan lokasi ini akan kita police line. Ya, akan kita lakukan police line, akan kita dalami semuanya. Karena cukup meresahkan. Pak Kapolri kemarin sudah menyampaikan ada 3 kegiatan preemptif yang akan kita lakukan, kemudian preventif dan penegakan hukum yang harus kita lakukan secara tegas. Preemptifnya adalah kita melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat bahwa
di masa pandemi ini jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran oleh para pelaku-pelaku ini, pelaku-pelaku kejahatan fintech ini, karena pasti dia pertama melakukan penawaran-penawaran yang bagus, tetapi sebenarnya menjerumuskan masyarakat. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa menutup aplikasi-aplikasi yang ada ini, karena ini sangat meresahkan. Makanya kita lakukan patroli-patroli bersama, kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu juga dengan Menkominfo dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Ya, ada undang-undang perlindungan konsumen, ada undang-undang ITE yang kami jerat, ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang pornografi yang kami temukan sekarang ini. Ya, juga di KUHP pengancaman yang dilakukan secara langsung akan kita tindak tegas seluruhnya. Ini udah langsung instruksi Kapolri. Bahkan perintahkan oleh Pak Kapolda untuk membentuk tim dipimpin oleh Krimsus. Jadi kami akan menerima semua laporan-laporan dari masyarakat tentang kejahatan fintech P2P lending ini, atau yang biasa kita kenal dengan pinjaman online. Kami update kepada teman-teman semua, termasuk temuan yang kemarin oleh penggerebekan dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat juga. Ya, ini akan kami ekspos semuanya, akan kami sampaikan bagaimana update. Kami akan tidak tegas para pelaku-pelaku semua ini. Ya, ini sangat meresahkan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sudah korban-korban, sampai bahkan ada yang bunuh diri. Kemarin sudah disampaikan langsung oleh Pak Kapolri. Ini mungkin teman-teman, pembukaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.